warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengajak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, yaitu telah mengantarkan kita pada tanggal 9 Zulhijjah 1440 Hijriah pada hari ini. Dan kita juga bersyukur kita dapat melaksanakan rangkaian beberapa ibadah, ya. Sampai zuhur ini Allah berikan kita kesempatan, karena seluruh ibadah yang kita kerjakan itu tanpa tuntunan, bimbingan dan petunjuk serta takdir Allah tidak akan terjadi, ya. Sekalipun badan kita sehat, uang kita banyak, tuh berapa banyak orang yang tidak bisa wukuf di Arafah pada hari ini, padahal setumpuk uang dia setorkan tuh, ratusan juta bahkan sampai 1 miliar untuk bisa wukuf di padang Arafah. Jika Allah belum takdirkan, tidak mungkin. Surga tidak cukup atau tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun untuk bisa wukuf. Karena itu urusan langit, Pak. Dia pikir bisa terbang ke langit dengan uang 350 juta ikut haji forodah? Nah, tidak, Pak. Kalau Allah belum mentakdirkan, semoga saja saudara-saudara kita diberikan kesabaran untuk menerima takdir tidak bisa berangkat ke tanah suci dengan biaya furoda ratusan juta, semata-mata karena Allah. Begitu juga kita, ya, yang tidak berkesempatan melaksanakan ibadah haji, kalau bukan karena takdir Allah, tidak mungkin kita mau datang ke masjid ini. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan saum. Tidak mungkin kita bisa tadarus hari subuh tadi. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin kita bisa bertakbir, ya, bertahlil, bertahmid, kalau bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita syukuri. Karena ini merupakan hari istimewa, Pak. Allah takdirkan kita sampai usianya hari ini hari istimewa. Sekarang kutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, ya. Kata beliau, Rasul berkata, anna yauma arafata wa yauman nahri wa ayyamat tashrik aiduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Kama qala hadis sahih riwayat Imam An-Nasai. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hari Arafah, ya, dan hari penyembelihan dan hari-hari tasyrik itu adalah hari raya kita umat Islam. Dan hari tasyrik, kata Rasulullah SAW, merupakan hari raya makan-makan dan minum-minum. Jadi hari ini hari raya, di mana kata para ulama tentang hari Arafah, Pak, seluruh amalan, bahkan amal mafdul, amal yang bukan utama, Pak, sholat, puasa, zakat, haji, amal utama. Tapi ada amalan mafdul yang bukan utama, dia disejajarkan dengan amalan yang utama. Sekedar baca Quran, sekedar baca tasbih, tahmid, sekedar sholat rawatib, dia bukan amalan utama. Sekedar silaturahmi, sekedar mengusap anak yatim, itu bukan amalan utama, amal mahfuz. Tapi itu semua disejajarkan seperti amalan utama, yang ganjarannya, kata para ulama, sepadan dengan amalan perbuatan ibadah 1000 hari. Dalam hadis lain, sampai 10.000 hari amalan yang bukan utama. Bayangkan, sama dengan perbuatan 10.000 hari, berapa puluh tahun itu.
Tapi kemudian para ulama memberikan penjelasan yang 10.000 hari itu khusus untuk yang wukuf di padang Arafah. Oke, kita ambil yang paling kecil, 1.000 hari saja. Ya. Bapak duduk di sini itikaf, dengarkan taklim, ya. Ngaji nih, itu sama ganjarannya dengan Bapak mengaji selama 1.000 hari. Besar Pak ganjarannya. Karena hari Arafah itu hari di mana ayat suci Al-Quran disempurnakan dengan turunnya surat Al-Maidah ayat ketiga itu atau kelima ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamati. Itu penutup Al-Quran pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah ditutup Quran itu menandakan kesempurnaan. Bahkan di antara hari-hari yang paling baik ya, Rasul berkata, khairud du'ai du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baik doa, ini doa yang paling baik ini adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sekalipun kita tidak wukuf di Arafah, tapi ini hari Arafah yang kita shaum, maka itu hari istimewa di mana Allah akan mengabulkan seluruh doa kita. Sehingga para ulama itu Pak, kalau hari Arafah tanggal 9 itu sejak subuh sudah di masjid, ya nongkrong, baca Quran, wirid, zikir, mengaji terus itu sampai nanti maghrib. Karena besok udah beda lagi amalannya. Ini Arafah, ya. Istimewanya hari Arafah. Besok Yaumun Nahar yang utama cuma penyembelihan dan selesai. Tapi hari Arafah itu sebaik-baik doa panjatkanlah pada hari ini, Pak. Hari Arafah ini, ya. Jadi keutamaannya adalah doa yang sangat istimewa baca pada hari Arafah ini, tanggal 9 Zulhijjah ini. Bapak termasuk Ta'ala. Besok yang istimewa adalah berkurban. Dan hari tasyrik yang utama apa? Makan-makan tuh. Ya. Kata Abdullah bin Umar dalam hadis sahih Imam Bukhari, kata beliau, lam yurkhas fi ayamit tasyrik ayyusamna illa liman lam yajid hadya. Kata beliau, hendaknya kamu hindari, ya, tidak direkomendasikan pada hari tasyrik itu untuk berpuasa, untuk saum. La yurhas itu artinya tidak direkomendasikan, tidak diizinkan, bahkan tidak dibolehkan, gitu ya. Pada hari tasyrik itu untuk saum, untuk berpuasa. Karena itu merupakan ayyamu aklin wa syurbin, hari raya makan dan minum. Selama 3 hari itu kita dilarang berpuasa, Pak. Untuk apa? Untuk menikmati sembelihan itu, Pak. Hari tasyrik itu asal katanya dari kata syaraqah. Syaraqah itu matahari terbit. Kita kan suka salat isyraq tuh ya, salat syuruq, ya. Itu salat matahari terbit. Atau kita sebut di mana, di masyrik, sebelah timur, ya. Atau menjemur. Arti tasyrik itu bisa menjemur, bisa sebelah timur, bisa matahari terbit, bisa waktu syuruq, waktu isyraq tuh kita salat isyraq. Para ulama memberikan penjelasan tentang hikmah adanya hari tasyrik itu. Tanggal 11, 12, 13, 3 hari itu, Pak. Kadang-kadang kita menganggap dia bilang tasyrik itu karena maknanya syaraqah itu menjemur. Artinya hewan kurban itu dijemur, betul. Dari sisi bahasa memang menjemur, ya. Bahkan dulu zaman Nabi tidak ada mesin pendingin, tidak ada tempat lemari es yang bisa mengawetkan daging. Betul, dari sisi betul. Ya. Dijemur, dibikin dendeng, dibikin kere supaya tahan lama. Ya. Sampai 3 hari itu. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan berarti di zaman Nabi itu nggak ada kulkas lalu nggak bisa diawetkan. Bukan. Jadi sembelihan itu
supaya dihabiskan selama 3 hari itu, supaya tidak ada sisa di rumah, supaya tidak bisa ditumpuk tuh daging, supaya tidak boleh mengambil daging sebanyak-banyaknya. Apalagi bagi yang kurban, merasa punya hak, diambil daging itu sebanyak-banyaknya untuk mencukupi lebih dari 3 hari. Gitu Pak, mana di tasyrik itu, supaya dihabiskan daging itu maksimal 3 hari bagi yang kurban atau bagi yang mendapatkan daging itu. Dan disimpan. Ya sekarang ada lemari kita simpan. Ya, tapi sebaiknya jangan lama-lama. Bagikan tuh, kalau seandainya kita cukup untuk 3 hari sekian ganti, sisanya berikan kepada fakir miskin. Kalau kita berkurban kita dapat 3 kilo, cukup untuk 3 hari? Cukup insya Allah 3 hari. Kalau lebih, bagikan kepada yang lain. Maksudnya tasyrik itu begitu Pak. Sehingga kita dilarang berpuasa supaya menghabiskan daging, supaya menghabiskan sembelihan kita. Dan kemudian kita ambil sebanyak-banyaknya, kita simpan di kulkas untuk 1 bulan. Nah, itu sama sekali tidak nyunah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang tidak bisa makan daging, tidak punya kesempatan untuk mendapatkan daging kurban. Kasihan mereka Pak. Ini kesempatan momen terbaik untuk kita berbagi syukur, berbagi kenikmatan kepada fuqara dan masakin. Pantaskan diri kita untuk maksimal selama 3 hari, selama hari tasyrik itu mengkonsumsi daging. Kalau lebih, dikira-kira lebih dari cukup nih. Berikan kepada yang lain, berikan kepada fakir miskin, berikan kepada tetangga, pada tetangga desa, tetangga kampung, beri mereka semua. Ini makna hikmah hari tasyrik yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj itu, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakiyanul taqwa. Tidak ada gunanya, ya. Tidak akan ada artinya itu darah dan daging kamu sembelihkan itu, ya, kalau engkau masih menginginkan banyak itu, untuk apa lu kamu berkurban, ya. Kalau itu masih kita harapkan lagi. Bahkan ciri kurban yang ikhlas seperti dicontohkan para sahabat ketika kurban atas nama orang yang sudah meninggal dengan wasiat itu. Dia dilarang untuk mengambil secuil pun daging yang dia kurbankan. Hewan yang kurban itu diberikan semua kepada fakir miskin. Karena dia berniat kurban itu atas nama orang tuanya, keluarganya sudah meninggal dunia. Sudah, berikan semuanya. Untuk apa? Saya tidak perlu daging itu kok. Memang untuk orang tua saya sudah meninggal. Itu kata ulama, ibadah kurban yang paling ikhlas adalah kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, dan dia tidak menginginkan secuil pun daging yang telah dia sembelih. Kembali hari tasyrik, nah, kita dilarang saum, kita disuruh menikmati daging kurban itu sepuasnya, ya. Tapi batasannya 3 hari tadi itu. Lebih boleh, tapi tidak nyunah. Banyak di kulkas numpuk, nggak apa-apa. Untuk persiapan boleh aja, tapi tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Nabi itu menghabiskan dendeng itu 3 hari itu selama tasyrik itu. Bagian ada sisa, bagian semua, nggak ada sisa. Ya. Oleh karena itu, agar kita memiliki sikap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sikap adil yang disuruh oleh Rasul, kita harus adil, ya. Sekalipun kita berkurban, ya, 7 ekor, 1 keluarga sapi sendiri, ya, sebaiknya kita batasi. Kan kita memang niat berkurban. Untuk apa berkurban dengan mahal-mahal itu? Kalau kita masih cawe-cawe, ya sudah, berikan kepercayaan kepada panitia untuk mengatur mengurusnya. Dan panitia itu pun harus adil, sepantasnya, sepatutnya. Jangan juga mentang-mentang jadi panitia kemudian diambil semua. Lah, ya. Karena kadang sedih Pak. Saya berkali-kali setiap kali kurban saya berikan nasihat seperti ini, bertahun-tahun dalam rangka apa? Memperbaiki. Kan kita ingin islah, selalu memperbaiki. Ibadah kita itu diukur dari perbaikannya, sholatnya, sedekahnya, zakatnya, saumnya, perbaikan terus. Termasuk kurban kita perbaiki, ya.
dari tata caranya, waktunya, terus pembagiannya, supaya apa? Supaya semakin karena tidak diukur banyak cepat. Yang diukur kata Allah ahsanu amala, sebaik-baik perbuatan yang baik amalnya, bukan banyaknya, bukan besarnya, bukan seringnya, tapi sekalipun kita sholat, zakat, sedekah, kurban, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, mungkin seumur hidup sekali, tapi itu yang terbaik, maka itulah yang dicatat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tiket kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk surga. Surga tidak bisa dibeli dengan kerbau, dengan sapi, dengan kambing, tapi dengan keikhlasan. Sekalipun hanya sekedar membantu, tapi kita ikhlas membantunya, insya Allah itu menjadi tiket VIP Bapak masuk pintu surga dengan bebas daripada hisab. Itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga diri di dalam melaksanakan ibadah kurban ini, Pak. Yang namanya daging itu baik matang maupun mentah, ya, itu menarik semua orang, Pak. Bau anyir tuh daging itu, Pak, memikat, menarik, mendorong semua orang nimbrung. Jangankan manusia, lalat datang, Pak, tuh nimbrung ke daging itu. Oleh karena itu, hati-hati, jangan turutkan nafsu, kan merupakan bimbingan setan, tapi ikutilah tuntunan Allah dan Rasulnya. Sabar, syukuri, dan adil. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan bagi kita semua, sehingga kita bisa memetik hikmahnya menghadapi Yaumul Nahar, tasyrik dengan penuh kesadaran, penuh keimanan dan ketakwaan, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.